panggil ya satu-satu ya. Oke, Nadila Doji ada? Saat kalian menulis pasti membaca juga. Dan kalau kalian ingin menulis berarti harus bisa juga membaca. Jadi hari ini aktivitasnya adalah saya ingin kalian baca lagi yang kemarin udah ditulis. Karena nanti penilaiannya itu kan per kelompok ya. Jadi bukan individu. Sehingga kalau ada yang kosong ya, soal tadi saya lihat ada nih yang kosong. Kalau ada yang kosong maka akan mempengaruhi nilai keseluruhan, nilai kelompok. Padahal mungkin hanya karena ada satu orang yang nggak ngerjain gitu. Kan nggak mau ya. Cuman gara-gara ada satu orang nggak ngerjain, kemudian semuanya jadi terpengaruh. Nah, karena ini penilaian adalah penilaian kelompok, jadi mau nggak mau kalian harus bekerja sama dalam tim. Harus bekerja sama dalam kelompok. Dan seperti yang saya pernah bilang juga di awal ya, kita kuliah, bahwa sesi-sesi kayak gini nih, sesi-sesi berdiskusi gini, saya ngasih tugas untuk diselesaikan, terus kalian tulis jawabannya di lembar jawaban itu, goalnya tuh bukan kamu bisa menjawab, tapi bisa berdiskusi gitu. Karena kita belajar lewat diskusi-diskusi ini. Kalau kalian hanya cari sendiri, terus baca, terus nulis sendiri, habis itu nggak dibaca lagi, kayaknya masih kurang ini nih, kurang dapat aktivitas belajarnya. Jadi saya pengen tetap ada aktivitas berdiskusi kelompok. Kebetulan kan ada kelompok-kelompok PBL ini ya, di mana kalian memang harus punya kekompakan tim. Bagaimana berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi, itu kan juga dilatih ya. Begitu pula dengan mata kuliah ini, walaupun mata kuliah ini mata kuliah teori ya sesungguhnya ya. Tapi tetap saya pengen kalian melatih kekompakan tim itu dengan diskusi-diskusi seperti ini. Jadi kalian belajar lewat diskusi. Nah, saya coba ngasih contoh ya diskusinya. Seperti apa? Save the attendance. Kalau kalian buka di e-learning, nah, udah kelihatan ya e-learningnya ya? Kan Bu. Udah Bu. Nah, sini sudah nambah ini template laporan penelitian, tapi itu nanti aja kalau ini udah selesai. Nah, di sini tuh saya punya ini rubrik. Nah, ini kayaknya harusnya kelihatan juga sih di e-learning kalian ya. Ada rubriknya nih, rubrik penilaiannya. Jadi yang pertama yang dinilai adalah sumber teorinya. Sumber teorinya itu harus berupa kalimat yang ya. Jadi karena kalian juga mau menghasilkan parafrase kalimat yang efektif, sumber teorinya pun harus berupa kalimat yang efektif. Efektif di sini tahu apa itu artinya efektif? Kalimat efektif? Enggak, Bu. Nggak tahu. Kalimat efektif itu adalah saat semua unsur di dalam kalimat tuh ada. Kalau kita dulu atau bukan dulu sih, kalian pernah belajar bahasa Indonesia SPOK, pernah kan? Belajar itu ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, kalau ada semuanya itu maka akan menjadi kalimat yang efektif. Jadi jelas gitu. Apa, gimana, ngapain itu tuh jelas gitu. Siapa, ya kan ada siapanya, ada apanya, bagaimananya juga ada. Gitu. Jadi kalimatnya efektif.
nggak ada kalimat yang gantung gitu ya. Lalu juga jelas maknanya dan dapat dengan mudah ditarik kesimpulan. Kalau dia kalimat yang efektif, biasanya otomatis maknanya pun jelas. Kalimat efektif ini kalau SPOK kan berarti kalimatnya aktif ya. Nah, sekarang kalau untuk penelitian biasanya kalimat yang dipakai adalah kalimat-kalimat pasif. Jadi bukan yang tapi biasanya di gitu ya. Diberikan, dihasilkan gitu. Jadi nggak ada kalimat subjek itu tuh diganti biasanya. Jadi nggak ada kalimat saya gitu kan, nggak ada ya. Kalimat penulis. Penulis boleh ada tapi sebisa mungkin dikurangi lah. Itu hanya untuk saat-saat tertentu aja. Tapi kalau untuk di kerangka teori atau di literatur review ini ya, tinjauan pustaka atau tinjauan perancangan, itu tuh udah pasti nggak ada kalimat-kalimat kayak subjek gitu ya, penulis, saya apalagi. Pasti nggak ada. Karena kita merefer ke orang ketiga biasanya. Nah gitu ya, kalimat efektif ya. Jelas maknanya dan dapat dengan mudah ditarik kesimpulannya. Kenapa? Karena ini yang akan kita parafrase kan. Kalau kita nggak tahu ini lagi ngomongin apa sih gitu. Bingung memparafrasenya. Jadi kalimat utamanya tuh sebetulnya apa sih? Hal yang mau disampaikan tuh apa? Nah, sumber teorinya harus efektif. Supaya kita bisa membuat parafrasenya juga. Parafrasenya pun terdiri dari kalimat-kalimat yang efektif tadi, sama. Meskipun kalimatnya berbeda, misalnya kamu ubah susunan katanya gitu kan, tapi maknanya tuh masih sama ya, antara yang ada di sumber teori ini dan paragraf yang kalian parafrasekan. Nah, terus kalau di sini sumber teori itu hanya berupa satu kalimat, tadi saya lihat masih ada beberapa yang terdiri dari beberapa kalimat ya. Kalau terdiri dari beberapa kalimat kan berarti harus kamu cari nih mana sih kalimat utamanya gitu. Makanya saya sebenarnya minta satu kalimat aja nih untuk yang sumber teori ini. Nah, di sini baru kamu gabungkan tuh antara 3 sumber teori tersebut menjadi paragraf yang kalimat-kalimatnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi enggak sendiri-sendiri ya. Tetap ada hubungannya tuh antar kalimat supaya membentuk paragraf yang koheren. Jadi dia jelas gitu, ada tingkatannya, awalnya dimulai dari mana dulu, terus kemana, gitu kan. Dan kita bisa melihat kalimat utamanya tuh yang mana, gitu. Ini sebenarnya kalau di teorinya sih gampang ya, prakteknya itu susah, ya kan. Terus yang ketiga, ada sitasi yang sesuai dengan kaidah sitasi APA ya. Ini sih kayaknya sih nggak susah ya. Apalagi kalau udah pakai Zotero, saya pikir bisa otomatis nih kalau ini. Tinggal ya jangan lupa aja. Tadi masih ada kelompok yang lupa tuh, nggak ada sitasinya tuh. Nah tuh ya, tambahin sitasinya. Lalu ada daftar referensi berdasarkan sitasi yang sesuai dengan kaidah sitasi APA. Nah kalau ini nggak ada nih yang sitasinya nggak ada, biasanya daftar referensinya juga sulit. Jadi ada satu kelompok yang sitasinya nggak ada, daftar referensinya juga nggak ada. Ditambahin, ya. Ini aja sih sebenarnya sih yang dinilai ya. 4 ini aja. Cuman yang 2 ini kan gampang, yang susah nih ini nih. Nomor 1 dan nomor 2 sumber teorinya kalimatnya harus efektif. Ini ada beberapa yang mungkin masih ya ada kata-kata yang mungkin kurang pas gitu. Contoh deh ya, contoh. Nah ini saya nggak semuanya saya. Nah ini kan masih ada yang kosong nih. Bisa jadi memang
si ini nih, si nomor 2 ini belum ngerjain. Tapi kan saya kan nilainya kan per kelompok ya. Nggak mau dong. Gara-gara ada satu orang yang belum ngerjain, terus nilai kelompoknya semua jadi kurang, ya kan? Jadi tolong nanti direvisi setelah ini. Oke. Tadi mana ya? Misalnya. Nah, misalnya kalimat ini nih. Penggunaan sistem online berbasis website pada sebuah usaha akan lebih cepat dan efisien dalam melakukan kegiatan promosi. Nah, yang lebih cepat dan efisien itu apa sih? Kalau kita lihat kalimatnya kayak gini kan seakan-akan yang lebih cepat dan efisien adalah penggunaan sistem online berbasis website ya. Lalu apakah penggunaan sistem online berbasis website yang lebih cepat dan efisien? Nah, coba kita lihat di sumber teorinya. Ternyata kalau di sumber teori, kalimatnya kayak gini. Kegiatan promosi dan pemasaran produk sebuah usaha akan lebih cepat dan efisien jika dilaksanakan dengan menggunakan sebuah sistem online berbasis website. Nah, jadi apa yang lebih cepat dan efisien? Apa? Ada yang mau jawab? Kalau kalimatnya kayak gini, ya? Kegiatan promosi. Betul. Kegiatan promosi dan pemasaran, ya kan? Yang lebih cepat dan efisien. Nah, berarti ada yang salah nih. Soalnya beda. Kalau di sini yang lebih cepat dan efisien penggunaan sistem online-nya. Padahal maksud Marians-nya ini yang lebih cepat dan efisien tuh promosinya. Jika dilaksanakan dengan menggunakan sebuah sistem online berbasis website. Jadi sistem online berbasis website ini yang akan mempercepat kegiatan promosi dan pemasaran, kan gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini nih, mungkin kalau sekilas baik-baik aja, tapi begitu kita baca, kok kayaknya ada yang aneh, gitu. Ya, ini contoh aja. Satu aja ya contohnya ya, jangan semuanya. Nah, yang lainnya silahkan dibaca lagi. Nah, dibaca lagi, apakah sudah sesuai, apakah kalimat yang diparafrase maknanya udah sama atau belum dengan sumber teori yang ada di sini. Ini yang akan kalian diskusikan nanti ya, di kelompok masing-masing. Oke, kelas B? Setelah itu, silakan direvisi, lalu disubmit ulang, tapi ditulis revisi. Jadi jangan ngasih kayak gini ya, ngasih Google Docs-nya ke saya. Kasih aja PDF ya. Karena saya nggak ngedit-ngedit lagi kan, kalian yang ngedit-ngedit. Makanya sekarang silahkan kalian baca lagi bareng-bareng ya. Bacanya bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng, kemudian mungkin bisa ngasih masukan ke temennya. Dan di situ kalian bisa berdiskusi. Gimana sih sebenarnya kalimat yang efektif tuh? Supaya nyambung apa enggak. Kan kalau ada misalnya satu kelompok ada 4 orang gitu. Ada 4 orang yang baca kan pasti ada 4 pemahaman juga ya. Nah, kalau pemahamannya masih beda-beda, bisa jadi kalimatnya nih yang belum efektif kan gitu. Tapi kalau ternyata dari 4 orang semuanya udah punya pemahaman yang sama, oh oke, berarti udah tepat. Udah sesuai gitu. Nah, terus setelah itu kalian bisa cek ya, cek sejauh mana sih parafrase sudah masih plagiasi apa enggak nih. Kemarin saya lupa ngecek plagiasi itu di mana ya. Coba cek plagiasi online. Nah, ini ada duplicate checker, plagiarism checker, cek plagiarism. Ini kan ini yang gratis-gratis gitu ya. Bukan Turnitin sih, tapi coba aja dulu. Nah, kalian cek nih, boleh pakai yang mana aja deh. Silakan cek berapa persen sih plagiasinya. Kalau memang sudah oke, 0% misalnya, itu udah berarti sudah
sudah tepat, sudah berhasil kalian memparafrase. Gitu ya. Kalau itu sih nggak perlu ditaruh di sini, cuman kalian lakukan aja untuk meyakinkan diri sendiri, oh ya benar saya udah bisa memparafrase. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana kelas B? Udah cukup jelas? Bu, Udah? saya mau nanya. Iya, boleh. Gimana? Nah, ini sih Bu, sebenarnya kan itu kalau yang kan kita pertama dari teorinya dulu kan ya. Bu. Betul. Ya, Sumber tadi teori dulu. kata Ibu diubah menjadi kalimat yang efektif. Iya. Berarti kan tadi kan kalau dari kelompok saya ya misalnya kan banyak banget yang panjang-panjang gitu ya Bu. Itu berarti harus diubah ke kalimat efektif dulu ya Bu. Enggak sih, sebenarnya kalau sumber teori itu nggak usah diubah ke kalimat efektif, tapi kamu penggal, cari satu kalimat pendek yang memang berisi teori yang mau kamu citasi gitu. Jadi jangan satu paragraf semuanya kamu copy. Satu kalimat aja, kalimat yang paling penting gitu. Dan cari yang kalimatnya efektif gitu. Jangan kamu menggal terus nggak selesai gitu ya pemenggalannya. Mungkin ada predikat yang kurang atau ada objek yang kurang sehingga kok ini maksudnya lagi ngomongin apa sih gitu loh. Gitu Maul. Tapi kalau misalnya nih ternyata nggak bisa satu kalimat nih, harus dua kalimat baru bisa dimengerti ini tentang apa, ya udah boleh. Tinggal kamu parafrase nanti kan jadi satu paragraf. Gitu Maul. Ya jadi nggak perlu kamu ubah si sumber teori itu. Kalau sumber teori dikopas aja. Tapi yang mana yang dikopas, nah itu yang perlu dipikirkan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas kayaknya ya. Ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, tinggal ditanyakan saja. Oke, kita mulai ya. Diskusi hari ini ada 5 kelompok ya, kalau nggak salah ya. Iya Ibu. 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, silakan masuk ke kelompok masing-masing.